Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya, channelnya Herman Petani Muda. Pada kesempatan sore hari ini kita sedang melakukan penjidaran atau membuat bedengan ya, setelah di kultivator ya. Ini alhamdulillah turun hujan ya, jadi tanah yang kita kultivator, kita bajak, ini jadinya seperti ini ya. Bagus sekali teman-teman ya, sangat gembur. Ini bagus. Ini sudah di tabur dolomit ya kemarin ya. Jadi ini proses bedengan ya. Kemarin ini kan rata ya, masih rata. Kita bentuk bedengan seperti ini ya. Kita kentang seperti ini ya, kita garis menggunakan tambang agar lurus. Ini untuk lebar jalur perawatannya ya, kita bikin kurang lebih 60 cm ya. Supaya enak buat perawatannya nanti. Kalau untuk bedengannya jaraknya 80-90 cm ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tanah yang berada di jalur perawatan kita cangkul, kita naikkan ke atas bedengan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini luasnya sekitar 800 meter ya. Sangat mendung sekali teman-teman ya. Minggu-minggu ini sangat sering turun hujan ya, sore ataupun malam. Seperti itu ya cara membuat bedengannya ya, dengan cangkul. Sebenarnya kemarin bisa ya menggunakan kultivator langsung membentuk bedengan ya, cuman kan kalau menurut saya lebih bagus menggunakan manual seperti ini ya. Jadi tanahnya semakin lembut seperti ini. Kalau kemarin kan masih kurang lembut ya, menggunakan mesin bajak. Kalau menurut saya nah ini teman-teman ya, ini yang sudah jadi ya, yang sudah kita ratakan menggunakan cangkul gini ya. Ini sudah diratakan, tinggal tutup mulsa ya. Ini sudah saya taburi pupuk dasar ya, pupuk kandang. Ini berupa kotoran hewan ya yang sudah matang.
istilah Jawanya ya cemendil ya. Ini yang sudah matang, ini sudah lebih dari setahun berada di kandang. Kita bongkar, kita bawa ke sini ya buat dasaran bedengan ya. Belum seperti ini ya, kalau yang ini sudah rata ya. Ini sudah rata menggunakan bambu ya buat ngeratain tanah. Masih banyak ya teman-teman, ini belum selesai karena faktor cuaca juga. Nah ini ya, ini kotorannya ya. Ini kotoran yang sudah lama sekali di dalam kandang ya. Kita bongkar, kita bawa ke sini ya buat pupuk dasar kandang. Bagus sekali, ini sudah dicampur dengan kapur dolomit juga ya, sudah kita aduk ya. Nanti kita aduk ya seperti itu yang barusan. Seperti ini panjangnya kurang lebih 60 meter ya. 60 meter. Saya menghabiskan satu karung ya, satu karung untuk pupuk kandangnya ya. Satu bedengan ini panjangnya 60 meter, saya menghabiskan satu karung ya. Dan ini udah ditaburi pupuk kandang semua ya. Tinggal diaduk menggunakan cangkul ya. Diaduk, kita aduk ya. Ini kan belum diaduk ini ya, masih berada di atas ini pupuk kandangnya ya. Ini kita aduk pakai cangkul ya, supaya lebih lembut lagi, lebih gembur lagi, agar nantinya pertumbuhan tanaman bisa subur. Nah ini yang sudah diaduk ya tadi ya. Ini cuman belum diratain, belum dirata. Nanti kalau sudah rata semua ya, akan kita tutup menggunakan plastik mulsa ya. Ini bisa menyatu dengan tanah ya. Ada kapur dolomit, ada pupuk kandang juga. Ini salah satu pupuk dasar ya. Nah ini kan belum diaduk, belum dicangkul ya, jadi pupuk kandangnya masih seperti itu. Tapi kalau udah diaduk seperti ini jadinya ya, jadi semakin lembut, semakin gembur. Kalau sudah seperti ini, sudah diaduk, kita ratakan ya. Contohnya seperti ini ya. Ini misalkan bambu ya, panjangnya mengikuti lebar bedengan, kita ratakan seperti ini ya. Nah seperti ini ya, nanti rata. Cuman ini buat contoh saja ya. Dan nanti jadinya seperti itu ya. Itu sudah rata semua. Buat teman-teman ya, kalau menaburi pupuk kandang jangan yang masih basah ya. Maksudnya jangan kotoran hewan yang baru keluar dari kandang. Kalau ini kan memang sih baru keluar dari kandang, cuman kan kandangnya sudah lama ya, sudah sudah berada di kandang selama kurang lebih 2 tahunan ya. Jadi ini sudah matang ya, sudah lembut sekali itu ya, sudah hancur ya. Ini jadi ini sangat bagus sekali buat pupuk dasar, khususnya di tanaman hortikultura seperti ini ya. Nanti kita aduk,
kita aduk ratakan seperti tadi ya. Terus sudah rata, kita tutup dengan mulsa, lalu kita biarkan beberapa hari ya. Terus simak terus videonya ya, agar tidak ketinggalan berita seputar pertanian, khususnya ya di tanaman mentimun ataupun pare. Oke ya, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, subscribe, serta komen juga ya, agar saya semakin semangat membuat video buat teman-teman semua ya, agar ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan juga buat teman-teman semua ya, khususnya di petani muda ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.